Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. الفاتحة بنية الفتوح والمنو والرسوخ وصاحة جسد والروح وتوبة النسوح لأرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين معين خصوصا إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح أولياء البلدة ومن عمر هذا المكان سابقا ولاحقا وساعد في بناية هذا المسجد والمعهد أن الله تغشاهم برحمة وفرحهم وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدين الآخر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Masih dalam wajibatul hajj. Wal mabitu bimusdalifata lailatan nahri wal mabitu layalit tashriqi bimina wa ramyi tawafil wada'. Wajibatul hajj, wajibnya haji, sebagaimana kemarin diterangkan bahwa wajibnya haji itu jika ditinggalkan tetap sah haji, tapi harus membayar dam. Kemarin sudah diterangkan ihram daripada miqat. Dan sekarang adalah mabit, nginep bimusdalifah, ada di Musdalifah. Waktunya nginep lailatan nahri, malam hari nahar, yaitu malam 10. Mabit di sana sekalipun sebentar, tetapi waktunya setelah nisful lail, tengah malam. Hitungan malam itu mulai maghrib sampai subuh, tengah-tengahnya, setelah setengahnya ya mungkin jam 12 ya. Setelah jam 12 di Musdalifah niat mabit sekalipun sambil lewat cukup. Coba ibu-ibu jangan rame ibu. Ibu-ibu jangan rame supaya manfaat majelis taklimnya. Wal mabitu, dan nginep di Musdalifatah, ada di Musdalifah. Lailatan nahri, malam hari nahar, yaitu malam 10 Dzulhijjah. Waktunya setelah dari Arafah. Dari Arafah berangkat setelah maghrib, niat jamak takhir dianjurkan. Sampai di Musdalifah nunggu sampai setengah malam.
niat mabit ada di sana. Kemudian dianjurkan sampai sholat subuh di sana, dianjurkan. Kemudian setelah sholat subuh pergi ke Masy'arul Haram. Ada khilaf Masy'arul Haram. Ada menyatakan semua Muzdalifah itu Masy'arul Haram. Ada menyatakan gunung di pucuk Muzdalifah itu namanya Masy'arul Haram. Faida afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Di situ banyak berzikir sampai langit terang, berangkat ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Ya. Nginep di Muzdalifah ini hukumnya wajib. Kalau nggak nginep atau nggak niat nginep berarti harus potong kambing sah hajinya. Kemudian wal mabit layalit tasyrik bimina, harus mabit nginep ada di Mina pada malam-malam tasyrik. Malam tasyrik itu malam 11, malam 12, malam 13. Kalau ngambil nafar awal berarti 2 malam tok mabitnya, malam 11 dan malam 12. Kalau ambil nafar tsani berarti 3 malam nginepnya, malam 11, malam 12 dan malam 13. Mabit ada di sana, nginep ada di sana. Untuk apa? Waramyu, ngelempar 3 jumarat. Jumrah yang pertama, jumrah yang kedua, dan jumrah Aqabah yang ketiga harus urut menurut madhab Syafi'i. Setiap jumarat ngelempar dengan 7 lemparan. Setiap jumarat ngelempar dengan 7 lemparan. Ngelempar 7 lemparan itu bukan berarti ngelempar dengan batu-batu yang gede, tapi ngelempar dengan batu-batu kerikil. Kadang-kadang gowo batu sak geden-geden, nggak tambah afdol itu, kerikil, batu-batu. Malah ngelemparnya itu dengan ibu jari sama jari telunjuk. Berarti kerikil, kecil-kecil. Seperti batu-batu cor gitu, cilik-cilik. Nggawa sak geden-geden boto diketno misalnya. Bukan karena ngelemparnya sebenarnya yang membuat setan itu kesakitan, bukan. Yang membuat setan sakit itu karena orang yang haji nurut sama Allah itu loh. Karena nurut sama Allah sakit setannya. Itu karena dibendoi mari ngono lara kabeh, bukan. Bukan itu. Setan tidak takut dengan batunya sampean. Setan itu yang paling takut sampean nurut sama Allah. Melempar jumroh itu bukan berarti cagae yang tinggi itu dilempari, bukan. Masukkan batu ke dalam sumurnya. Bendokno yang sumur ngono.
Hah? Di bendokno yang sumure. Duduk di bendokno Dek. Cagak itu cetang bukan itu. Dimasukkan ke dalam sumurnya. Hah? Caranya ngelempar Jumratul Aqabah itu caranya ngelempar kalau Jumratul Aqabah ya disunahkan menghadap kiblat. Tapi kalau enggak bisa ya enggak apa-apa. Diangkat tangannya. Duduk koyok lop-lopan neker ngono duduk. Dilemparkan, dimasukkan ke dalam sumur. Nah. Baik. Ketika melempar enggak ada talbiyah labbaik Allahumma labbaik sudah. Setelah ngelempar itu diganti takbir. Diganti takbir. Takbir bagi orang yang haji itu lain dengan takbir orang yang enggak haji. Takbir bagi orang yang haji itu setelah Jumratul Aqabah, berarti setelah malam 10. Tanggal 9-nya di Arafah enggak takbir. Enggak ada takbir. Kalau kita kan enggak, mulai hari Arafah subuh takbir setelah sholat kan. Kalau orang yang haji enggak. Takbirnya sebelumnya labbaik Allahumma labbaik itu diperbanyak itu. Ketika sudah Jamratul Aqabah putus sudah takbir. Takbir setiap habis sholat. Malam nginep malam 11 ada di Mina. Hati-hati. Sekarang ada luar Mina. Mina baru itu dimasukkan Mina, nggak ada itu. Orang-orang Saudi nggak seneng dengan perkara-perkara yang baru, dia anggap bid'ah, diadakan tahlil, nggak ada zamannya Rasulullah, bid'ah. Nggak ada zamannya Rasulullah, bid'ah. Tapi kalau Mina yang baru nggak bid'ah. Padahal nggak ada itu Mina itu zamannya Rasulullah, di gedekno model koyok ngono itu. Di luar gunung itu sudah bukan Mina sudah. Mina itu lembah di antara gunung-gunung yang ada di sana. Karena itu harus orang di gunung. Lah tempatnya saya di luar Mina. Ini di Indonesia, orang Indonesia biasanya di luar Mina, Mina baru istilahnya itu. Itu bukan Mina, hati-hati. Karena itu waktu malam harus pergi ke dalam Mina, mabit ada di sana. Kebanyakan malam harus tinggal di sana. Mabit ono di gunung. Harus lendak ngetokno dam, mengeluarkan motong kambing. Itu harus kalau ikut pendapat yang menyatakan mabit di Mina itu adalah wajib bukan sunnah. Ya, banyak yang keliru sebabnya di situ. Kemudian ngelempar jumroh. Sekali lagi, yang membuat setan kesakitan bukan karena batunya, tapi karena nurut dengan perintah Allah. Orang yang haji itu ditatar sama Allah. Kau itu harus tegas dulu sama setan. Kau itu tidak boleh akor sama setan. Seakan-akan begitu. Kau itu harus siap perang dengan setan. Lemparono batu. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ketika sampai ada di Mina, ada di Jumrah, yang pertama kelihatan setan di pendoi.
diusir. Terbang itu setan sampai ke jumroh yang kedua. Dibendoi lagi 7 kali, diusir. Terbang lagi sampai ke jumrah yang ketiga. Dibendoi lagi, diusir. Terbang lagi sudah. Putus asa si iblis tadi itu. Pelaksanaan itu menjadi satu penataran bagi orang yang haji. Yang ngono ayo, seperti Nabi Ibrahim sama Ismail. Jangan setan, ahlan wa sahlan wahai setan. Selamat datang setan. Tapi setiap ada ajakan setan, lempari, usir itu setan, hadapi dengan permusuhan. Inna syaitana lakum aduwun fattakhiduhu aduwa. Setan itu musuh sudah, cap musuh. Nggak pernah sudah, masih nasihat tetap musuh. Setan itu kadang-kadang nasihat. Nafsu kamu itu nasihat. Wa khalifis syaitana wa'sihima. Wa in mahadhakan nusha fattahimi. Wa la tuti' minhuma khasman wala hakaman. Fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Setan sekalipun nasihat, nafsu kamu sekalipun nasihat, harus kita curiga. Nggak boleh kita, berubah ya. Setan berarti tahun 2008 ini adalah menjadi teman baik kita. Nggak ada. Harus nasihat, harus apa? Curiga. Nafsu kamu juga begitu. Gimana setan itu kalau nasihat? Kadang-kadang setan nasihat buat pengalaman, 1 kali aja. Cik niru rasane kon. Sepisan ae. Kamu itu masih muda. Sedoten 1 kali aja ganja itu. Buat pengalaman dok, enggak apa-apa. Jangan mau percaya. Kamu itu sumpek, enggak kuat pikiran kamu. Pergi aja ke pantai Bali sana. Refreshing, lihat laut, enggak rone, akeh binatang muda di sana. Refreshing, katanya setan refreshing. Wah, kamu diajak, dinasehati sama setan, tapi jangan mau percaya. Setan. Nafsu kadang-kadang nasihat. Kamu itu payah loh. Kamu itu perlu banyak tidur. Mau bangun, ojo dimi. Nanti akhirnya bisa liver loh kamu. Tidur yang banyak. Nggak usah mutolaah dah. Ngomong gitu sama santri. Nggak usah qiyamul lail dah. Nggak apa-apa kan sunnah. Yang penting kamu sehat dulu. Nanti terganggu loh nanti. Kamu kalau sakit nurut sama nafsu, ente amblas, nggak belajar, nggak sembahyang, kawanan. Nafsu kadang-kadang kasih nasihat. Ini jeruk, ini bergizi. Ngilangkan flu kamu. Buah-buahan itu bagus itu. Banyak vitaminnya supaya fit badannya kamu. Duh, ini buah-buahnya orang yang nggak bener nih untuk colongan. Yang penting kamu nggak tahu. Usah takon, tekno wis tak popo. Lu enak itu lu, nggak takon nggak popo. Lah kayak apa kayak cangkem nggak takon, ayo. Di sini nafsu kadang-kadang ngajak nasihat kepada kamu. Loh, itu orang cantik loh itu. Sopo naik. Ndak wis, nanti saya katut sama dia. Loh, jangan, nasihat ono, biar dia tobat. Biar jadi orang baik, kenalan. Ndak rone mencetat kabeh sak serbane. Gara-gara apa? Mau dinasihati sama nafsu. Nafsu kamu setan, sekalipun nasihat, nggak usah percaya.
Karena itu diriwayatkan Nabi Musa pernah diajak sama setan mengucapkan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Kamu jawab. Ayo ngomong la ilaha illallah, kamu jawab. Loh, ngomong la ilaha illallah. Diam dong. Ditanya, kenapa? Sing ngongkon setan ndak gelem. Yang nyuruh setan nggak mau. Kenapa begitu? Pasti di belakang itu ada rencana. Sekalipun ngajak api, pasti di belakang itu ada rencana. Gak usah nurut. Setan itu punya pembantu, punya pendukung. Pendukungnya setan orang Yahudi, orang Nasoro, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Itu pendukungnya setan, hizbus syaitan. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Itu pun jangan nurut kamu sama pendukungnya setan. Jangan mau nurut sama pendukungnya setan. Kadang-kadang mereka ngajak nasihat. Ayo, hiburan. Untuk ngurangi ketegangan. Diundang no bintang film. Tindak no penyanyi. Joget. Wah, joget. Mencak-mencak. Lupa sudah sama Allah. Wah, joget. Ya joget beneran akhirnya Pasuruan. Nek banjir joget kabeh wis. Lah wong Pasuruan joget semuanya. Jangan mau sampean. Diajak sama pasukan-pasukannya setan ini, pendukung-pendukung setan ini. Siapa yang ngajak? Macam-macam. Ada punya merek loh. Tuh. Coba saya mau tanya. Merek rokok itu ngejak apa sampai sampean? Ngejak joget mulai biyen. Merek rokok ini ngundang bintang film itu. Merek rokok ini ngundang bintang film ini. Merek rokok itu ngundang itu. Udah kebanjiran dikirimi Indomie sampean. Waduh, rokok itu ya banyak membantu, banyak datangkan bala yang membuat orang Pasuruan banyak yang lupa itu yaitu pabrik-pabrik rokok itu. Ya ini yang datangkan bala ini. Mulai kelem kabeh, baru dikirimi beras, Indomie, air bersih. Air bersih pirang tangki tok lah sing dikirim air kotor piro? Sampai ledoken kabeh ome wong-wonge. Apa yang membuat itu? Nih. Nurut sama setan, nurut sama pasukan-pasukannya setan. Nah, karena itu orang yang haji nih ditatar ya Allah. Ngene lho ngedepi setan niku. Ketok tok bendoken wis. Ya cuma aja dibondok kerutuk watu ana di Pasuruan. Penjut kabeh sing muslimin ini. Artinya jangan kompromi. Kadang-kadang haji ngadakno orkesan. Haji andu-andoro. Iki haji opo iki dikono-kono bendoke setan iki andu-andoro. Haji ngedu betik. Haji tombok togel. Haji teler, haji metengi anake wong. Haji ngrentenken uang. Haji lho. Haji cap apa iki? Iki haji cap grendel ndelok modere. Orang yang haji itu harus lebih baik daripada orang yang belum haji, wis duwe pangkat kok.
Punya titel kok. Artinya kamu sudah pernah sampai di Ka'bah, sujud di muka Ka'bah, nempel dengan Ka'bah, sudah pernah mencium Hajar Aswad, harus sholatmu lebih bagus, lebih giat daripada yang belum sampai ke Ka'bah. Kan ngono. Kamu sudah pernah susah payah berjalan dari Safa ke Marwah, kamu sudah pernah nginep ada di Arafah, di tengah padang pasir, nginep ada di Muzdalifah, di tengah padang pasir kedinginan, nginep ada di Mina, di tengah lembah, jauh daripada keluarga, dalam keadaan seada-adanya, harus siap tinggal di haji, susah payah untuk taat kepada Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Begitu orang haji. Kamu sudah ditatar untuk melempari setan, bukan satu kali, dua kali, berhari-hari. Kamu harus jauh daripada maksiat kepada Allah, lebih daripada yang belum haji. Kan ngono apa bener? Lah kok malah tadi pasukan setan, aspirine setan, asisten pribadi setan. Hati-hati orang yang haji ini bakal tanggung jawabnya lebih gede di hadapan Allah daripada orang yang belum haji. Hah? Hati-hati. Jangan main-main. Oh, sore. Siapa itu yang memperkosa? Haji. Siapa yang caru? Haji. Apol penjara be haji. Seharusnya nggak begitu. Siapa yang paling bagus baca Qurannya? Haji. Siapa yang paling istiqomah ada di masjid? Haji. Siapa yang paling banyak hatam Quran, berzikir kepada Allah? Haji. Siapa yang paling getol membela ajaran agama Allah? Haji. Siapa yang paling banyak sedekah? Haji. Terus begitu. Sehingga haji di soft pertama haji ono di warung. Bawa dari Mekah serbanan, main sekak. Udah sampai ke Madinah, ono gardu, main kartu. Aduh temen, berangkat tuh yang poncol lah ya, ojo yang Medina. Karena itu bagi yang haji-haji, eman hajimu. Jangan dikotori dengan kembali lagi bermaksiat kepada Allah. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang sudah berpaling dengan ajaran Allah, maka setan akan aku jadikan teman akrabnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir yang wajibnya haji adalah hajatul wada, tawaful wada, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan ini kalau sudah mau pulang, keluar dari Mekah mau pulang, siap-siap podimi, barang-barangnya masukkan koper, kemudian dicancangi kabeh wis yang apa yang mau dibawa. Sebelum pulang tawaf ada di Ka'bah, nggak sunnah romal lagi, nggak sunnah ittiba seperti dulu itu, tapi tawaf. Setelah tawaf datang ke Multazam, diambung itu Ka'bah, disujudi itu Ka'bah, nempel ada di Ka'bah, minta sama Allah untuk bisa kembali. Mudah-mudahan bukan kedatangan yang terakhir, tapi insya Allah bisa berkali-kali bertemu dengan Ka'bah, rindu dengan Ka'bah. Begitu hajatul wada. Setelah haji wada berangkat toh, setelah tawaf wada berangkat toh sudah. Mari tawaf wada si mlebu nyang pasar. Si itu, si ini, si itu, si ini. Tawaf wada maneng. Enggak tawaf wada, ngeluarkan dam, potong kambing.
menurut 3 imam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah. Imam Malik, sunnah itu tawaf wada. Lah perempuan haid mau pulang haid belum tawaf wada, gimana? Berarti nggak wajib sudah. Bagi perempuan yang haid atau nifas nggak wajib tawaf wada, langsung mulai tidak apa-apa. Langsung mulai tidak apa-apa. Lalu terus apakah mengeluarkan dam, motong kambing? Bagi perempuan yang haid dan nifas, karena itu adalah halangan, bukan karena ikhtiar, bukan karena usaha dirinya, ya berarti nggak wajib sudah. Wes tidak ada kewajiban, semuli ya wes. Nah ini umiran nasu an yakuna akhiru adim bil bait illa annahu khufifa 'anil haid, kata Ibn Abbas. Manusia itu diperintahkan yang terakhir yang ia harus lakukan ketika dia melakukan umrah atau haji adalah tawaf wada. Cuma diringankan bagi orang yang haid, nggak wajib. Dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan la yansarifanna ahadun hatta yakuna akhiru adihi bil bait. Nggak boleh keluar pulang sehingga yang terakhir adalah tawaf ada di Ka'bah, yaitu tawaf wada. Yang pertama dikatakan umiron nas, ada perintah. Perintah itu perintah wajib. Kenapa? Ada larangan. La yansarifanna, itu pendapat jumhur. Kalau pendapat Imam Malik, sunnah itu. Larangan itu lil karoha, perintah itu lil istihbab. Kenapa? Buktinya orang yang haid boleh tidak tawaf wada. Tapi jumhur menyatakan tetap itu wajib, karena memang itu orang yang haid ada halangan, maka diringankan begitu. Tawaf wada. Berpisah boleh, tapi dengan badan. Jangan berpisah dengan hati, seakan-akan begitu. Kamu memang bisa jauh dari Ka'bah, tapi jiwanya kamu harus jiwa Ka'bah setiap saatnya. Kamu memang bisa sebentar lagi jauh dari Mekah, tapi kamu harus mempunyai kepribadian Mekah setiap saatnya. Kamu memang sulit sebentar lagi mencium Hajar Aswad, tapi kamu harus menjadi orang yang dekat dengan Hajar Aswad dengan hati kamu setiap saatnya. Terus begitu. Artinya dari Ka'bah bisa jauh, dari Allah jangan merasa jauh. Dari kota Mekah bisa jauh, daripada ibadah yang ada di kota Mekah jangan jauh. Terus begitu. Tuntutan orang yang haji adalah bisa mengamalkan isi atau hikmah daripada haji tadi itu. Begitu seharusnya. Karena itu yang kita harapkan, haji-haji ini harus jadi contoh. Haji-haji ini harus jadi contoh bagi yang belum haji. Oh ngono ta, lek dadi haji ini Masya Allah siji ya. Loman lek dadi haji, suka bantu tangga kanan tangga kiri, pemaaf lek dadi haji, ndak ngamuan. Masya Allah dadi haji ahli yang masjid. Masya Allah dadi haji sering menyantuni fuqara wal masakin, harus jadi contoh haji. Duduk sumpek haji opo itu? Toko haji tambah mursal, toko haji tambah ndak karuan. Jangan ngerusak, itu namanya ngerusak. Orang itu Pak, kalau kotor adus jadi bersih. Yang asalnya baunya ndak enak disabuni jadi wangi. Yang asalnya mulutnya ndak enak disikati jadi baunya bagus. Giginya putih. Yang asalnya matanya belen diusapi kemudian dicelai jadi
terang, kan begitu. Yang asalnya jelek dirawat jadi cantik atau tampan. Sampean juga begitu, yang asalnya belum haji jadi haji tambah bagus, kan seharusnya begitu. Ini model rusuh diadusi tambah rusuh, adus peceren nah. Model disabuni tambah basin, sabun teletong rupane. Setelah dari haji kok tambah gak karuan begitu. Wah, sini kayak ongkos teletong rupane iki. Duit haram ini rupanya. Peceren rupanya itu ongkosi itu. Nggak karuan akhirnya dari haji tambah nggak karuan. Karena itu jangan asal berangkat. Kota Mekah itu bukan Bali, bukan Paris, bukan Australia. Berangkat ke kota Mekah untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Ka'bah itu bukan bangunan mall, bukan bangunan hotel, tapi Ka'bah itu Baitullah. Berangkat ke sana untuk ibadah kepada Allah. Ngelempari batu itu duduk gendeng-gendengan. Ada di Mina hanya sekedar ngelempari batu, sangu watu, bukan itu. Tapi di situ adalah penataran untuk kita jauh daripada maksiat Allah. Wukuf ada di Arafah itu duduk buang-buang waktu, hanya sekedar mandek di Arafah, bukan. Tapi di sana adalah untuk supaya kita menjadi orang yang siap berkorban untuk menegakkan ajaran Allah. Ajaran Allah itu macam-macam, Pak. Ya, ada ajaran Allah berupa sholat. Hikmahnya apa sholat? Sholat ini hikmahnya ngajari kita tawadhu misalnya. Ngajari kita supaya selalu butuh sama Allah. Ayo tawadhu. Ojo yang dindi arahmu. Kiblat. Kepala kamu yang mulia, bupati, wali kota, sing dasmu suka ndangak. Presiden, sing dasmu suka ndangak. Delon panggon sujud. Kepala kamu taruh ada di bawah, tempatnya kaki. Diajari tawadhu semuanya. Tawadhu yang Gusti Allah, salat itu. Puasa ngajari apa? Mecah hawa nafsu. Merangi hawa nafsu. Ayo, kabeh harus luwe. Ayo, kabeh harus ngelak. Kenapa? Ojo nuruti nafsumu. Kepingin warak tok. Kepingin seger tok, tak kepingin susah. Ayo, ajaan susah. Biar gak manja dirinya kamu tadi itu. Kasrun nafas. Wagam syahwat. Zakat. Perhatian lagu orang gak punya. Tetangga kamu coba kamu lihat, bantu. Keluarga kamu bantu. Ngajari perhatian kepada yang lainnya. Haji ngajari kita supaya tahu diri. Kon hambai sapa? Kamu adalah bukan budak keluarga. Kamu adalah hambanya Allah yang merasa cinta sama keluarga, pisah sementara untuk Allah. Ayo, adoh, berangkat haji. Yang dia tadi itu budaknya pabrik, pisah be pabrik untuk Allah. Yang dia tadi itu budaknya jabatan, tinggalnya jabatanmu, istanamu untuk Allah. Kumpul ono di padang pasir kono untuk Allah. Dari istana-istana ndime. Copotan pakaianmu kabeh untuk Allah. Gawe pakaian sederhana. Ndak sembilan wis ono di kono, ndak ono bris ada di sana. Nggak boleh pakai minyak wangi ada di sana. Tinggal semuanya. Sekalipun di rumahnya banyak minyak wangi yang baunya harum. Sekalipun di rumahnya banyak pakaian yang mewah-mewah, tinggal semuanya untuk Allah. Ayo berangkat yang kono. Sing biasa nggawe duit akeh, koperan, nggawa watu, melempari ada di sana. Tuh lihat.
bagaimana penataran, sehingga orang jika melaksanakan ajaran Allah ini jadi orang yang sempurna. Karena itu hikmahnya itu harus dipelajari. Ojo asal ngelakoni, tapi harus dipikir, kenapa ya saya diperintahkan begini oleh Allah? Kenapa ya? Itu semuanya adalah supaya kamu menjadi orang yang sempurna dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya ditakdir Allah bisa melaksanakan haji sampai ke Baitullah, sampai ke Ka'bah, dan mudah-mudahan bagi yang sudah haji bisa mengamalkan hikmahnya haji, dan mudah-mudahan insyaallah haji-haji kita ini yang banyak bisa menjadi contoh bagi yang belum haji, semakin dia menjadi orang yang ibadah, semakin menjadi orang yang taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.